Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, berjumpa kembali kita dalam program Sudut Pandang TVRI Kalimantan Selatan. Melihat dengan sudut yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda untuk menemukan makna yang lebih dalam. Dan yang menjadi tamu saya di sudut pandang kali ini adalah seorang penulis muda, penulis produktif dari Kalimantan Selatan, yakni Nur Hidayatullah, dan salah satu bukunya adalah tentang dimensi spiritual negarawan agamis Kiai Haji Idham Khalid, seorang pahlawan nasional, seorang tokoh pejuang asal Kalimantan Selatan yang kemudian kiprahnya sudah tidak asing lagi bagi kita masyarakat Kalimantan Selatan. Baik, saya langsung ke Mas Nur Hidayatullah. Selamat sore. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik sore hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, terima kasih sudah hadir di sudut pandang pada kesempatan sore hari ini. Saya panggil Mas Dayat. Nur Hidayat. Mas Dayat. Baik, Mas Dayat. Ini menarik, sebuah buku Idham Khalid, Dimensi Spiritual Negara Agamis. Kalau saya tadi buka ada 472 halaman. Kalau kita bicara tentang sosok atau buku Kiai Haji Idham Khalid, ada banyak catatan, ada banyak buku tentang seorang tokoh besar Kiai Haji Idham Khalid. Apa yang kemudian berbeda? Apa hal yang kemudian berbeda Anda sajikan dalam buku ini dibandingkan dengan buku-buku yang lain? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah amma ba'du. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Yang pertama yang berbeda dari buku-buku yang lain itu bagi saya adalah buku ini menyoroti tentang keagamaan, kepribadian beliau, dimensi spiritualnya. Jadi boleh dikatakan kalau dalam bahasa pesantren, dalam bahasa agama itu disebut dengan karomah. Karomah. Ya, karomah. Jadi ada banyak keistimewaan Pak Idham Khalid. Karena selama ini banyak para penulis, para tokoh di kalangan NU maupun kalangan politikus itu yang mencatat nama Pak Idham Khalid itu lebih cenderung kepada seorang politikus yang murni seperti itu. Padahal politikus di belakang itu beliau sungguh luar biasa. Kalau kita bicara karomah seorang Kiai Haji Idham Khalid yang semasa hidupnya juga tercatat dalam sejarah pernah menjadi wakil Perdana Menteri. Yeah. Di antara karamah-karamah yang dimiliki oleh seorang Kiai Haji Idham Khalid, apa yang kemudian diungkapkan di buku ini? Yang pertama, karamah itu ada dua. Karamah hisiyah dan karamah ma'nawiyah. Nah, karamah yang paling tinggi karamah itu adalah istiqomah. Nah, itu terlihat bagaimana seorang Idham Khalid istiqomah dalam beramal. Kemudian istiqomah bagaimana beliau berinteraksi dengan sesama manusia, sesama hewan dan lain sebagainya. Salah satu keistimewaan karamah hisiyahnya adalah ketika pada saat itu salah seorang tokoh di Kalimantan Selatan, Pak Kiai Haji Syapriansah, itu pernah melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta. Kiai Haji Syapriansah mantan anggota DPR RI dari Kalimantan Selatan. Dari Kalimantan Selatan. Nah, pada saat itu dibarengi dengan Kiai Juhri Sulaiman, sebelum sampai ke Cipete, ke rumahnya Pak Idham Khalid, itu mampir di rumah makan. Jadi di rumah makan itu Pak Idham orangnya pakai cincin. Nah, setelah itu cincinnya dilepas, kemudian makan. Selesai makan balik ke Cipete. Nah, ketika di Cipete, Pak Idham itu tanya sama Pak Sapri, dalam bahasa Banjar, ini utasku tadi mana yuleh? Nah, utas pian itu Pak tadi tertinggal di rumah makan. Ya, ketinggalan utas cincinnya Pak Idham Khalid. Gimana Pak, saya ambil atau gimana? Kata Pak Idham, tidak usah gitu. Nanti kalau dia mau balik sendiri, ntar balik dengan sendirinya. Kalau cincin itu masih mau sama aku. Nah, tidak beberapa lama kemudian, ada terdengar suara kumbang, seperti suara kumbang. Mengitari di atas ketika mereka ngobrol seperti itu di ruang lobi. Nging, pluk, jatuh. Ternyata yang jatuh itu adalah cincin Pak Kiai Idham Khalid seperti itu. Itu salah satunya. Nah, kemudian hal yang lainnya itu adalah ketika Pak Idham Khalid ini terkait tentang pemindahan makam Pangeran Antasari. Jadi konon katanya Pangeran Antasari itu dulunya tidak dimakamkan di kuil yang seperti ini, itu di hutan. Nah, pada saat itu ada tim dari formatur oleh gubernur itu mau memindahkan makam. Akan tetapi
makam itu tidak bisa dipindah gitu. Antara ada gangguan-gangguan hewan seperti makhluk-makhluk gaib, ular, tabuan, buaya dan lain sebagainya. Akhirnya selidik punya selidik, menurut cerita lisan di sekitar makam itu, makam Pangeran Antasari ini bisa dipindah oleh seseorang zuriat yang berkuasa di Batavia, di mana? Jakarta. Yeah. Nah, pada saat itu ditemuilah pada tahun 1957, ditemui seorang tokoh dari Kalimantan ini, Pangeran Muhammad Nur. Nah, akan tetapi kata Pangeran Muhammad Nur, jangan aku, izinnya jangan sama aku, tapi karena jarak nasabku dengan Pangeran Antasari itu cukup jauh. Yang lebih dekatnya itu Pak Kiai Haji Idham Khalid. Nah, lalu tim 7 yang dibentuk oleh Pak Gubernur itu menemui Pak Kiai Haji Idham Khalid. Nah, setelah itu sampai di Pak Kiai Idham, jangan saya, kata Pak Idham, Pangeran Muhammad Nur aja. Tadi sudah Pak Kiai, sudah kami samperin Pangeran Muhammad Nur. Nah, tapi menyarankan ke Pak Kiai Haji Idham Khalid. Nah, terus kata Pak Idham, saya ini orangnya sibuk di Jakarta gitu. Tapi kalau nah terus gimana Kiai? Gini aja, saya nulis surat, nanti dibacakan di dekat area makam. Nah, setelah dibacakan suratnya, alhamdulillah yang makhluk-makhluk gaib itu pada kabur seperti itu, dan pemindahan makam itu berhasil. Itu artinya di antara beberapa yang kemudian diungkapkan. Di buku ini. Tapi menarik misalnya Mas Hidayatullah, kalau saya melihat latar belakang Mas Hidayat kan MTS-nya di Darul Hijrah Martapura, kemudian madrasah aliyahnya di Raha. Raha sebuah perguruan tinggi Islam yang didirikan oleh seorang Kiai Haji Idham Khalid. Kemudian menempuh di pendidikan S1 S2-nya di UIN Wali Songo, Semarang. Dengan latar belakang itu, pernah kemudian di Raha, sekolah yang didirikan oleh Kiai Haji Idham Khalid. Artinya kan kemudian kalau bicara soal Kiai Haji Idham Khalid, tentu ada banyak hal yang sudah kemudian Mas Dayat ketahui. Tapi hal yang paling mendalam yang diketahui dari seorang Kiai Haji Idham Khalid apa? Yang pertama, Pak Idham itu sosok intelek, ulama yang intelek. Jadi beliau dengan kesibukan yang luar biasa itu masih menulis buku. Tidak kurang lebih dari 27 buku tulis yang pernah beliau tulis, baik dalam hal keagamaan, dalam hal sufi tarikat, kemudian dalam permasalahan politik dan lain sebagainya. Nah, kemudian Pak Idham dari sisi intelektualnya itu beliau hafal Quran, hafal banyak hadis, dan juga hafal beberapa matan-matan kitab. Bahkan bahasa beliau bisa dikatakan menguasai 10 bahasa. 6 bahasa asing dan 4 bahasa daerah. Yang pertama, bahasa Arab, bahasa Inggris, Jerman, Inggris, Prancis, Belanda. 6 bahasa. Ada bisa kita sebut sebagai seorang ulama, sebagai seorang politisi yang nyaris paripurna. Ya, luar biasa. Ini dari sisi intelektualnya. Nah, kemudian dari sisi emosionalnya, ini beliau ini harismanya luar biasa. Dengan harisma yang luar biasa, kemudian akhlak yang santun, bagaimana tawaduknya, bagaimana sikap qanaahnya, ini yang membuat beliau bisa diterima oleh semua kalangan. Sehingga beliau ketika berkiprah di pusat itu karirnya semakin menanjak. Ini dari segi emosionalnya. Bahkan kalau ada orang tamu, orang yang beroposisi dengan beliau pun itu beliau merangkul, tidak malah menjauhi atau melawan seperti itu. Artinya harusnya beliau menjadi teladan kita, bisa menjadi guru politik ketika kemudian hari ini bagaimana politik kita ada sekarang. Nah, betul sekali. Jadi politik yang beliau kenal itu bagaimana politisi itu harus menjadi seakan-akan air, filosofi air. Jadi air itu ketika ditaruh di dalam sebuah gelas, ia akan berbentuk gelas. Ketika ditaruh dalam sebuah ember, dia akan berbentuk ember. Air akan menekan ke segala arah mencari resapan. Jadi bagaimanapun situasi kondisi politik pada saat itu di zaman Bung Karno, beliau bisa menyesuaikan diri. Di era Orde Baru, beliau juga bisa menyesuaikan diri. Nah, karena pandai menyesuaikan diri inilah, beliau akhirnya mampu bertahan selama kurang lebih 30 tahun di Jakarta. Nah, itu yang di pemerintahan. Kalau di keagamaan, itu beliau memimpin NU sampai
6 periode, 28 tahun. Artinya tentu bukan sesuatu yang mudah bagi seorang tokoh kemudian hidup di lintas zaman dengan lintas aliran dan paham politik ketika itu. Ya, betul sekali. Apalagi pada saat itu ada presiden mengeluarkan dekretnya masa demokrasi liberal, kemudian masa Nasakom ketika diterapkan oleh Bung Karno. Bagaimana beliau mewakili kaum agamawan, mewakili NU harus terlibat dalam satu organisasi, satu kelompok Nasakom, nasionalis, agama dan komunis. Nah, pada saat itu bagaimana beliau ini komunis itu kan itu ibaratnya apa namanya? Suatu bumerang bagi kita. Tapi beliau bagaimana mensiasati kalau seandainya tidak bergabung dalam Nasakom, barangkali Islam, keagamaan itu akan tidak bisa membendung derasnya laju komunisme yang ada di Indonesia. Terlibatnya beliau itu untuk apa namanya menekan laju derasnya itu. Mas Dayat pernah bertemu langsung dengan sosok seorang Kiai Haji Idham? Saya sendiri belum pernah, walaupun saya apa namanya ketika saya nyantri di Pesantren Raha, beliau tercatat sebagai ketua Dewan Pengasuh Yayasan Ponpes Raha Amuntai. Pada saat itu beliau sudah di Jakarta. Saya cuma bisa melihat foto Pak Idham Khalid yang ditempel di kantor yayasan. Akan tetapi saya pernah bertemu beliau cuma di alam mimpi seperti itu. Untuk menggali dalam pemikiran besar seorang Kiai Haji Idham Khalid ketika menulis buku ini, tentu kan tidak sedikit nih, ada 472 halaman di buku tebal ini. Bagaimana caranya? Artinya kemudian berinteraksi dengan siapa atau siapa yang kemudian banyak Mas Dayat mintakan keterangan tentang seorang Kiai Haji Idham Khalid? Yang pertama, saya ketika itu saya masa pengabdian di Amuntai. Ini saya wawancara kepada sejumlah tokoh, sahabat beliau, murid beliau yang ada di Amuntai. Seperti Kiai Haji Hamdan Khalid Tanggaulin, Kiai Haji Hamir Usaini Zamzam, seorang sastrawan Banua. Kemudian murid beliau Kiai Mu'alim Abidin Atta, kemudian Mu'alim Munadi Sutra Ali. Di Raha itu banyak murid-murid beliau. Nah, kemudian ketika saya kembali ke Semarang, itu saya disarankan oleh Mu'alim untuk menemui Kiai Haji Maimun Zubair. Karena Kiai Haji Maimun Zubair seorang ulama harismatik yang pada saat itu sejaman dengan Pak Idham Khalid. Dan beliau seperjuangan dengan Pak Idham Khalid juga. Jadi Kiai Maimun Zubair ketika saya temui di Rembang, alhamdulillah beliau menyambut hangat ketika saya ingin mengutarakan menulis sebuah biografi Pak Idham Khalid. Jadi pada saat itu Kiai Maimun Zubair bilang, saya bertemu dengan Pak Idham itu sama-sama ketika di GP Ansor, kemudian ketika di P3, kemudian ketika di NU dan lain sebagainya. Bahkan ketika Pak Idham selesai dari menjabat sebagai ketua umum PBNU, beliau pada saat itu diamanahi sebagai Mudir Am Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah. Pak Idham sebagai ketuanya, Mudir Amnya, wakilnya itu adalah Kiai Haji Maimun Zubair. Artinya Kiai Haji Maimun Zubair hidup satu zaman dengan Kiai Haji Idham Khalid. Nah, tapi lebih tua Pak Idham Khalid. Bahkan Kiai Maimun Zubair sendiri itu pernah silaturahmi ke rumah Pak Idham di Amuntai. Tapi kemudian Mas Dayat, yang menjadi pertanyaan saya adalah, Anda tidak pernah bertemu langsung dengan seorang Kiai Haji Idham Khalid, tetapi pernah sekolah di sekolah yang kemudian yayasannya didirikan oleh Kiai Haji Idham Khalid. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih alasan menulis buku ini? Karena kan tentu tidak mudah sekali menulis buku ini. Alasannya itu adalah yang pertama, ketika awal-awal saya, memang awalnya tidak ada keinginan untuk menulis itu. Tapi ada salah seorang murid Pak Kiai Haji Idham Khalid di Amuntai itu pernah bercerita ke saya. Jadi Pak Idham itu pernah mau ditembak mati oleh Belanda pada zaman kemerdekaan. Mau ditembak mati, akhirnya teman-teman beliau ditembak mati satu persatu. Lalu beliau sholat hajat 81 rakaat ditutup witir, kemudian bersolawat, beristighfar hingga tertidur. Nah, di dalam tidur itulah beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Nak, kamu selamat." Jadi ceritanya panjang, tapi intinya seperti itu, kamu selamat. Nah, akhirnya beliau tidak jadi ditembak mati. Mendengar cerita ini, akhirnya saya tergugah untuk mengetahui siapa Idham Khalid ini. Tentu beliau bukan orang biasa. Setelah saya cari di internet, oh ini tokoh yang memang luar biasa.
Saya cari di ensiklopedia NU, kemudian di buku-buku sejarah Indonesia, itu memang beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPR MPR RI, Wakil Perdana Menteri, bahkan Menteri Kesra, Menteri Sosial, kemudian Ketua DPA. Hanya sejumlah jabatan publik pernah beliau pegang. Lebih. Nah, saya yang kagumnya itu beliau adalah ketika beliau menjadi Direktur Normal Islam Raha Amuntai. Pada usia 24 tahun, beliau diangkat memimpin pesantren Raha, usia 24 tahun. Pada saat itu beliau bertanya kepada para santri, dari antara santri, cita-cita kalian apa? Jadi yang santri ada yang katakan, Pak, saya mau jadi camat. Pak, saya mau jadi pembakal. Pak, saya mau jadi polisi. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, macam-macam. Lalu seorang santri bertanya, kira-kira Pak, cita-cita Bapak apa? Lalu Pak Idham menjawab, cita-cita saya mau menjadi seorang menteri. Ini luar biasa, padahal beliau pada saat itu di Amuntai, daerah terpencil tahun 1940-an. Hanya kalau kita bicara peta politik, jangan-jangan Kalimantan Selatan ketika itu juga bukan masuk wilayah strategis diperhitungkan secara nasional. Ya, tetapi seorang Kiai Haji Idham Khalid punya mimpi besar ketika itu. Betul. Pada saat itu, Kalimantan itu masih belum masuk dalam wilayah Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi tentunya ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita jika mana prestasi gemilang yang telah ditorehkan oleh Pak Kiai Haji Idham Khalid ini diikuti oleh generasi muda sekarang. Oleh karena itulah bagaimana saya memotivasi diri saya pribadi tentunya dan teman-teman terutama generasi muda untuk bisa mengikuti kiprah beliau. Bagaimana akhlaknya, keilmuannya, kemudian spiritualnya dalam beribadah, itu yang menjadi motivasi saya untuk menulis buku ini. Itu motivasi. Kemudian ketika buku ini terbit dengan 472 halaman, Anda berharap buku ini kemudian dibaca banyak orang, dibaca oleh banyak generasi muda hari ini, terutama kita masyarakat Kalimantan Selatan untuk mengenal sosok seorang Idham Khalid. Iya. Sebetulnya bukan cuma Kalimantan Selatan saja yang berharap, tapi teman-teman saya yang dari Sumatera, yang dari Sulawesi, dari Pulau Jawa, itu juga mereka sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam siapa Pak Idham Khalid itu. Karena beliau orang luar Kalimantan, luar Jawa, tapi bisa berkuasa di Jawa. Nah, ini yang istimewa, makanya mereka itu pengen menapaki napak tilas beliau seperti itu. Nah, itulah yang bisa memberikan keinginan kita semua. Yang harapan kita bukan cuma sekadar membaca. Harapannya adalah bisa meneladani sikap dan tindakan beliau dalam berbangsa, beragama, dan bernegara. Seperti itu. Artinya Mas Dayat, Anda kan sudah paham betul bagaimana biografi, jalan hidup seorang Kiai Haji Idham Khalid yang kemudian ditulis di buku ini. Walaupun kemudian dalam buku-buku yang lain mengupas dengan cara yang berbeda. Kalau kita melihat kondisi hari ini, tadi Anda menyebut bahwa Idham Khalid tidak hanya sebagai seorang ulama, tetapi beliau juga seorang pemimpin, pejabat publik, seorang politisi. Kalau kemudian kita lihat hari ini, bagaimana panggung politik hari ini, bagaimana ketika kita melihat kondisi politik berbangsa, bernegara hari ini, bagaimana Anda melihat? Untuk berbangsa dan bernegara pada hari ini memang setiap individu itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi bisa kita lihat kadang ada orang yang memainkan lakon politiknya itu terhadap lawan politiknya itu saling bersinggungan. Dan itu tidak pernah dilakukan seorang Kiai Haji Idham Khalid. Iya, kalau Pak Idham Khalid itu beliau merangkul. Bahkan pada saat itu ketika Raja Faisal, orang tua dari Raja Salman, itu Raja Faisal mengunjungi ke Indonesia tahun 1970. Itu beliau, Raja Faisal, silaturahmi ke beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya Pak Kiai Haji Idham Khalid. Nah, ketika ditanya Pak Kiai Haji Idham Khalid, waktu itu, Pak Kiai, bagaimana menurutmu tentang sosok si itu? Tidak saya sebutkan namanya, tapi dia itu beroposisi dengan Pak Kiai Haji Idham Khalid. Artinya orang secara pandangan politik, dia kontra dengan Kiai Haji Idham Khalid. Kontra dengan Pak Idham Khalid. Lalu Pak Idham Khalid bilang, menurut saya, dia itu baik orangnya. Baik. Lalu Raja terkejut. Loh, kok beda, kata Raja Faisal. Tadi saya sebelum ketemu Pak Idham, saya temuin tokoh politik yang bersangkutan. Itu malah menginjak-injak, memburuk-burukkan Pak Kiai Idham Khalid. Lalu kata Pak Idham, ya itu terserah orang mau bilang apa tentang saya. Tapi saya tidak seperti itu. Yang saya pikir dia itu orangnya baik. Ini bagaimana sikap seorang ulama, ya, seorang ulama politikus
menutupi aib, kekurangan, tidak mau membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Ini salah satu sikap santun yang ditunjukkan seorang politikus Idham Khalid. Jadi boleh dikatakan salah seorang politikus Muslim terbaik di Indonesia pada abad ke-20 itu salah satunya adalah Pak Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Artinya kemudian kalau kita bicara ketokohan, artinya kita rindu hari ini bagaimana para politisi kita mempunyai pemikiran, mempunyai cara pandang yang serupa dengan seorang Kiai Haji Idham Khalid dengan pandangan-pandangan kenegarawanannya. Iya. Jadi sangat merindukan kita. Jadi saya alhamdulillah pernah bertemu dengan salah seorang murid Pak Kiai Haji Idham Khalid yang beliau itu saya rasa orangnya merangkul. Itu adalah Pak Kiai Haji Ahmad Maki, Ketua MUI, almarhum sebelum Kiai Haji Husin Aparin. Beliau pernah menjabat di pemerintahan, juga seperti Pak Idham Khalid sebagai politikus. Dan beliau juga berlatar belakang santri. Berlatar belakang santri, tapi sisi-sisi kepesantrenan, keagamaan itu tidak luntur dari seorang politikus itu. Tentu kita sangat merindukan. Bahkan kata Pak Wakil Presiden Yusuf Kala, kata beliau, untuk saat ini belum ada gantinya. Belum ada orang yang menandingi ketokohan Pak Kiai Haji Dr. Idham Khalid. Karena beliau seorang sosok tapi bisa mengepalai dalam situasi yang berbeda. Di sini beliau bisa dikatakan memimpin P3. Tapi di waktu yang sama beliau memimpin Partai Masyumi. Kemudian Partai NU dan lain sebagainya. Lakon politiknya bagaimana di PBNU, kemudian bagaimana di dunia tarekat, di dunia pendidikan, itu sangat kompleks. Hanya semua beliau jalani dengan baik sehingga kemudian orang memandang beliau sebagai seorang tokoh pemersatu. Setelah buku ini, Mas Dayat, ada rencana menerbitkan buku lagi? Rencana saya ada. Ya, salah satunya kalau berkaitan dengan Pak Idham Khalid, saya mau membuat kumpulan kata-kata hikmah Idham Khalid. Nah, salah satunya adalah ketika beliau bilang yang filosof air itu salah satunya. Kemudian yang kedua, ketika beliau mengatakan tiada suatu cita-cita melainkan dengan kesungguhan, dan tiada kesungguhan melainkan dengan suatu ketabahan. Nah, itu banyak saya ambil dari buku-buku yang tulisan beliau seperti Mendayung dalam Taufan, kemudian Akhlak Pejuang Islam, dan lain sebagainya. Itu ada kumpulan kata-kata bijak, kata-kata hikmah Pak Idham Khalid seperti itu. Itu buku berikutnya yang nanti akan ada tulis. Kami akan tunggu bagaimana karya-karya berikutnya dari seorang penulis produktif, Mas Nur Hidayatullah. Terima kasih atas waktunya pada kesempatan sore hari ini, Mas Hidayatullah. Dan kita sudah melihat bagaimana kemudian kita belajar dari sosok seorang tokoh besar Kiai Haji Idham Khalid. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, demikian tuntas sudah sudut pandang dalam kesempatan hari ini melihat bagaimana sosok seorang Kiai Haji Idham Khalid, seorang politisi, seorang ulama yang memiliki pemikiran-pemikiran besar tentang keindonesiaan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wisata budaya, tambang dan permata. Pasar terapung indah, jembatan Barito. Mari kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Bawang. Oke. Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa kita tambahkan Jangkrik. Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI.